damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ketika dia bangkit dari kematian, beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini bagi siapapun yang mengunjungi channel saya mengucapkan damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saya ingin berkomentar mengenai perdebatan H-1 antara Ezra Soru dan sang debaters. Kalau saya melihat gestur mereka ketika mereka mengumumkan hari Senin mereka akan melakukan perdebatan, ada beberapa hal yang saya lihat bahwa sang debaters sangat percaya diri sekali bahwa argumentasinya tidak akan bisa dipatahkan. Terlihat bagaimana cara dia berbicara dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Kalau saya lihat pendeta Ezra Soru, sepertinya dia menerima tantangan debat dari sang debater seperti dalam keadaan terpaksa, ya. Nah, namun perdebatan ini tidak akan merubah apapun, karena masing-masing punya pengikut dan tentu pengikutnya akan membela pemimpinnya. Perdebatan ini tidak akan merubah apa-apa. Perdebatan tentang Yudas Iskariot masuk surga atau masuk neraka tidak akan membuat pengikut yang satu dan pengikut yang lain akan beralih atau akan berubah pendapatnya. Masing-masing mempertahankan argumentasinya. Namun di sini saya ingin mengomentari bahwa berpikirlah dengan akal sehat. Kenapa berpikir dengan akal sehat? Saya salah satunya orang yang menentang bahwa Yudas Iskariot masuk ke dalam surga. Di dalam Alkitab banyak sekali ayat pendukung-pendukungnya bahwa Yudas memang benar melakukan kejahatan. Nah, bagaimana bahayanya pembenaran jika Yudas Iskariot masuk surga? Seperti yang dikatakan sang debater. Bagaimana bahayanya ketika argumentasi pendapat sang debater ini menjadi suatu ajaran gereja. Sungguh ini akan berbahaya sekali bagi umat-umat Kristen. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Sang debater sering mengatakan bahwa Yesus telah menentukan hak-haknya kepada ke-12 rasul untuk menjadi hakim. Walaupun saya berpendapat ketika Yesus mengatakan hal tersebut, dia berkata kepada ke-11 murid, bukan kepada rasul Yudas. Karena ketika rasul Yudas menerima roti, dia sudah pergi untuk menemui imam-imam kepala dan ahli Taurat orang Farisi untuk menyerahkan Yesus. Jadi percakapan malam itu Yudas tidak ikut di dalamnya. Karena ketika dia menerima roti, dia sudah pergi. Tapi mungkin argumentasi saya ini dianggap lemah. Karena saya hanya mengambil ayat dari Injil Yohanes pasal 13. Dan kemudian ketika Yesus menentukan hak-hak mereka di Matius pasal ke-19. Di situ ada kata, mereka yang telah mengikut aku. Tetapi ini tidak digarisbawahi oleh sang debaters. Mereka yang telah mengikut aku. Disitulah dikatakan Yesus dipertegas bahwa mereka akan menghakimi ke-12 suku Israel.
sang debater hanya mengambil satu ayat saja untuk menekankan itu. Yesus berkata, mereka yang telah mengikut aku. Yang jadi permasalahan adalah ketika pembenaran Yudas menjadi hakim di sorga. Coba kita pakai logika sehat kita. Kalau untuk menjadi hakim tentu sudah ada sidangnya, tempat sidangnya. Tahukah sang debater ketika Yesus dan murid-murid melakukan pelayanannya, satu, Yesus tidak membawa agama, dan belum ada sidang yang terbentuk di situ. Tidak ada sidang yang terbentuk di situ. Namun setelah Yesus menampakkan diri dan terangkat ke sorga, dan murid-murid disuruh menunggu di Yerusalem, Yesus berkata bahwa mereka harus menerima janji Bapa. Setelah hari Pentakosta, pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua, disitulah para rasul membentuk sidang di Yerusalem. Salah satunya dengan cara menggantikan Yudas Iskariot. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa Rasul Petrus memiliki kekhususan, yaitu apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sehingga ketika dia mengambil kebijakan untuk menggantikan posisi Yudas, karena Yudas telah mendapatkan upah dari kejahatannya, dan mereka semua berdoa membuang undi, maka keluarlah atas izin Tuhan nama Matias. Apa yang diikat oleh Petrus di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang terlepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Dari sinilah sidang Yerusalem sudah terbentuk. Nah, kalau ada sidangnya, baru ada hakimnya, menghakiminya. Nah, pada zaman Yesus sidang itu belum terbentuk. Yesus datang tidak membawa agama, tapi Yesus datang membawa dirinya, menyatakan dirinya bahwa dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, bagaimana Yudas Iskariot menjadi hakim? Karena dia tidak ada sidangnya. Nah, justru karena sidang Yerusalem sudah terbentuk dan di dalamnya ada ke-12 rasul, yaitu Matias sebagai pengganti Yudas, makanya mereka, para murid-murid, diberi hak untuk menghakimi. Nah, tentu kalau dipikir secara logika, seorang hakim tentu mempunyai integritas. Kalau kita lihat, apakah Yudas Iskariot memiliki kriteria sebagai hakim yang benar? Halo sang debaters, selama dia menjadi murid Yesus, dia hanya menunjukkan bagaimana perlawanannya kepada Yesus, bagaimana ketidakpercayaannya kepada Yesus, bagaimana dia membuang tubuh Yesus itu, menjualnya dengan uang 30 perak. Sama halnya di sini dia adalah seorang yang serakah, tamak. Apakah seperti ini integritas seorang hakim? Jika pembenaran Yudas Iskariot menjadi hakim di sorga tetap dipertahankan, terlebih dahulu yang akan dibebaskan oleh Yudas Iskariot adalah orang-orang jahat, orang-orang yang melakukan dosa, seperti yang Yudas Iskariot lakukan. Jadi di sini tidak ada artinya pengorbanan Yesus jika hal itu terjadi. Sia-sia pengorbanan Yesus. Seorang hakim harus memiliki integritas yang tinggi. Para rasul yang telah dipimpin oleh Petrus, di mana sidang Yerusalem sudah melakukan amanat agung Tuhan, merekalah yang bekerja menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah ini, dan merekalah yang layak mendapatkan upahnya. Sedangkan Yudas Iskariot, layakkah dia mendapatkan upah dari kejahatannya? Jikalau Yudas Iskariot upah kejahatannya di sorga, sama saja membalikkan seluruh kitab suci. Perdebatan sang debaters dan extrasorum mengenai Yudas Iskariot masuk sorga atau masuk neraka, ini tidak akan berubah apapun, karena masing-masing pengikutnya tentu akan membela pemimpinnya. Tetapi yang bisa merubah adalah mari berpikir dengan akal sehat, kembali kepada Alkitab, bahwa upah kejahatan itu tidak mungkin ada di surga. Jadi kepada orang-orang yang melakukan pembenaran terhadap Yudas Iskariot bahwa dia akan masuk surga, mulai dari sekarang mari pola pikirnya dibenahi. Alkitab sudah menjelaskan secara utuh. Ketika Yesus mati dan dia bangkit, kubur-kubur terbelah, dan orang-orang mati, orang-orang kudus yang telah mati itu ikut bersama-sama Yesus. Yang jadi masalah di situ tidak ada Yudas Iskariot. Sepanjang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, tidak ada satupun kata Yesus menyinggung Yudas Iskariot. Sepanjang murid-murid melakukan pelayanannya setelah mendapatkan perintah dari Yesus, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa para rasul mendukung perbuatan Yudas Iskariot. Dan tidak ada satupun yang mengatakan dalam Alkitab bahwa Yudas Iskariot dilihat para rasul ada di sorga. Tidak ada satupun. Ya, jadi di sini bahwa perdebatan tidak akan merubah apapun. Emang benar dari dahulu sudah ada perdebatan tentang Yudas Iskariot masuk surga atau tidak. Tetapi tentunya kita harus bisa melihat dengan akal sehat. Jikalau Yudas Iskariot menjadi hakim, maka tidak ada gunanya lagi kitab suci ini. Coba bayangkan jikalau Yudas menjadi hakim.
Dan Yudas tidak pernah bertobat. Yudas tidak pernah meminta ampun. Dia hanya mengatakan menyesal, tapi tidak pernah meminta ampun. Bagaimana dia dapat diampuni oleh Bapa, sedangkan dia tidak percaya kepada Yesus? Betul, Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Tapi Yesus berkata kepada orang-orang yang pada waktu itu hadir menyalibkan dia. Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Tetapi yang terjadi adalah pengampunan bisa terjadi ketika orang itu percaya kepada Yesus. Karena Yesuslah yang meminta kepada Bapa, seseorang itu bisa diampuni atau tidak. Tidak serta-merta bahwa Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Itu bukan ditujukan kepada Yudas yang sudah mati, tapi ditujukan kepada orang-orang yang membawa dia ke bukit Golgota. Ditujukan kepada orang-orang yang ada di situ yang mengolok-olok dia. Ditujukan kepada orang-orang di situ yang mengundi pakaiannya. Nah, jadi di sini bahwa perdebatan Ezra Soru dan sang debaters tidak akan merubah apapun. Namun kembalilah kepada Alkitab, bahwa Alkitab sudah menjelaskan secara utuh. Jika ada yang berkata bahwa Yudas mendapat pengampunan ketika melakukan perjamuan bersama Yesus, Yudas Iskariot menerima roti langsung pergi. Ya, dia tidak menghayati perjamuan itu. Dan Yesus mengatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku, simbolnya dengan roti dan anggur. Sang debaters mengatakan bahwa Yudas diampuni oleh karena perjamuan, sedangkan Yudas sendiri tidak percaya akan perjamuan Allah. Bagaimana dia bisa diampuni? Sedangkan dia sendiri tidak percaya kepada Yesus sendiri. Bagaimana Yesus bisa meminta kepada Bapa untuk mengampuni Yudas, sedangkan Yudas sendiri tidak percaya kepada Yesus? Dan perlu digarisbawahi, kalau orang yang diampuni adalah orang yang bertobat. Jika dia bertobat, dia akan diampuni. Tetapi jika dia tidak bertobat, bagaimana dia diampuni? Yudas Iskariot, bagaimana dia bisa diampuni sedangkan dia sendiri tidak bertobat? Sedangkan tidak ada pernyataan dalam dirinya, dia meminta ampun kepada Tuhan, dia malah membunuh diri. Bahayanya ketika dia menjadi hakim di sorga. Semua kejahatan Yudas Iskariot dilegalkan. Mari berpikirlah dengan akal sehat. Terima kasih telah menyaksikan channel ini, dan kiranya pikiran kita dibukakan bahwa tidak sedikit pun Yudas Iskariot dibenarkan oleh perbuatannya sehingga dia menjadi hakim dan masuk surga. Sekian dari saya. Jikalau video saya ini menjawab perdebatan dari sang debaters, jangan lupa di like, ingat komen yang positif, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.